surga. Kami bersyukur Tuhan sudah bangunkan kami di pagi ini dalam keadaan sehat. Kami sudah ada Bapak, anak-anakmu dari Kingdom Family Indonesia hadir dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami yang sudah hadir. Berkati juga hamba-hambamu dengan kami. Sehingga kagumkan namamu lewat pujian kami Tuhan. Oh, dari semula Engkau sudah memilih kami. Biarlah pujian kami menjadi pujian yang menyenangkan Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah bertahta di atas setiap pujian. Berkati alat yang kami pakai. Sarana-sarana yang kami pakai untuk mendukung ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, urapi terlebih hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman kebenaran yang akan kami sampaikan boleh kami pahami dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa di tengah ibadah pagi kami. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah pagi Kingdom Family Indonesia sesuai dengan tema bulanan kita pada bulan ini, bahwa keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan beribadah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, terlebih kita membaca dari ayat yang mungkin juga dari para hamba Tuhan yang sudah membahas ayat-ayat yang sama, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu hidup membaharui kita dalam versi yang berbeda. Firman Tuhan hari ini dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, arti beribadah, betapa pentingnya pemahamannya bagi orang percaya. Kenapa? Karena lewat ibadahlah kita mewujudkan relasi yang dekat dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta kita. Di mana ibadah keluarga atau beribadah bersama keluarga, pada konteks ini fokus pada peran kepala keluarga dalam memimpin seluruh anggota keluarganya untuk beribadah tulus setia dengan penuh komitmen, seperti yang Yosua sampaikan seperti di ayat kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu bagaimana latar belakang sampai pada akhirnya Yosua yang membawa bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Tidak mudah, bersama Yosua dan Kaleb, mereka lah yang membawa bangsa itu tiba di tanah perjanjian. Namun konteks kita pada hari ini itu menjadi satu pesan atau satu pidato yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel
supaya mereka tidak lupa akan Allah, bahwa sesungguhnya mereka tiba di tempat itu tidak mudah, dan itu ada bukan karena kehebatan mereka, tapi karena sungguh-sungguh tangan Allah yang dahsyat yang telah menuntun mereka dari perbudakan bangsa Mesir di perjalanan hingga tiba di tanah perjanjian. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan mereka tiba di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, supaya di dalam kemakmuran yang mereka nikmati, mereka tidak lupa kepada Tuhan yang menuntun mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani, berbakti atau mengabdi pada Tuhan, baik dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah satu pelayanan yang sangat penting, yang pokok bagi orang Israel. Di mana dulu sebagai pekerjaan, sebenarnya sebagai pekerjaan seorang budak atau hamba, yang mestinya dalam hal menghormati pimpinannya atau majikannya dengan sikap meniarap. Artinya tunduk dan takut. Itu gambaran bagaimana kita harus hormat, harus berbakti kepada yang kita sembah, yaitu Allah yang telah menuntun menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, yang menggambarkan rasa takut dengan hidup meniarap tadi, menggambarkan rasa takut, menggambarkan rasa hormat, rasa kagum, rasa takjub terhadap yang dipuja atau yang kita puji. Dalam konteks Yosua 24 ini, tadi saya katakan menjadi pidato karena Yosua sudah di dalam usia yang sudah lanjut, tapi dia mau mempersiapkan bangsa itu. Di dalam dia akan menyelesaikan purna tugasnya sebagai pemimpin yang akan memberikan delegasi regenerasi kepemimpinan, terlebih menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Nasihat ini sangat penting, mengingat bagaimana bangsa Israel yang mana dulu juga di Mesir pernah meninggalkan Tuhan, dan mereka sekarang memasuki tanah perjanjian, di mana dulu mereka pernah melupakan Tuhan, supaya Israel tidak jatuh kembali untuk menyembah ilah-ilah yang ada di Mesir, atau menyembah kepada ilah-ilah orang Amori. Dalam persimpangan iman inilah, sebagai pemimpin, sebagai gembala, Yosua menjalankan tugasnya. Ini sangat perlu mengingat mereka untuk kembali, mengingatkan kembali, untuk mereka selalu setia dengan tulus, dengan taat beribadah pada Tuhan. Yosua memberi satu tantangan agar orang Israel mengambil keputusan tegas untuk beribadah kepada siapa? Apakah kepada ilah-ilah yang di Mesir? Apakah kepada ilah-ilah yang orang Amori? Ini bukan hanya tantangan yang dia sampaikan sekadar hanya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Makanya dia punya satu prinsip, satu ketegasan iman. Yosua memberi teladan dalam memutuskan. Kita lihat tadi di ayat 15, bagaimana dia setia, bagaimana dia membuatkan satu ikrar bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu satu yang disampaikan oleh Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya keluarga Kristen harus menjadikan firman Tuhan menjadi pondasi utama di tengah keluarga. Ini dari judulnya, keluarga yang membangun relasi. Pertanyaan bagi saya dan mungkin teman-teman, bagaimana satu keluarga bisa membawa keluarganya ini menjadi keluarga yang mencari hadirat Tuhan jika pimpinan
atau imam di tengah-tengah keluarga itu tidak hidup sebagai orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Artinya imam di sini menjadi satu contoh di mana tadi Yosua sebagai pribadi gembala pemimpin bangsa Israel. Dia juga bukan cuma hanya sekedar menggembalakan orang lain, menggembalakan jemaat, tapi dia juga menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Sehingga dia berani berkata, aku dan seisi rumahku. Dia memberikan satu pilihan kepada bangsa itu. Apakah memilih Allah ilah Amori atau Mesir? Tapi aku dan seisi rumahku. Bapak Ibu, jika Joshua bisa berani berkata seperti itu, berarti dia hidup di dalam firman Tuhan yang memberikan satu teladan di tengah-tengah pelayanan dan juga keluarga. Sangat miris rasanya, banyak yang kita lihat seorang hamba Tuhan, bahkan seorang imam. Jika kita kilas balik kepada cerita Eli, Nabi Eli, bagaimana dia sebagai seorang imam yang harusnya memimpin membawa keluarganya, tetapi ada kedisiplinan yang gagal yang dia terapkan di tengah-tengah keluarga untuk boleh memimpin sebagai imam di rumah bait Allah, tapi gagal di dalam memimpin anak-anaknya sendiri, di mana Hofni dan Pinehas Alkitab berkata melakukan tindakan kejahatan. Tapi betapa indahnya bagaimana seperti Hana yang dia memberikan anaknya, hidupnya yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Bahkan dia berkomitmen membawa anaknya itu menjadi alat di tengah-tengah Tuhan, yang kelak nanti anaknya Samuel menjadi imam di tengah-tengah bait Allah. Bapak Ibu Saudara, keluarga Kristen yang menjadikan harus firman Tuhan menjadi pondasi, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Di tengah keluarga, teladan Yosua yang berkata, aku dan seisi rumahku, menjadikan kehendak Allah dan perintahnya yang utama dalam setiap keputusan ataupun tindakan keluarga. Bapak Ibu Saudara, memang satu hal yang menjadi tantangan dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Waktu anak-anak kita ini masih kecil, kita selalu bangun bersama untuk berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan. Tetapi sudah besar, mereka sudah mempunyai kegiatan. Tapi kita usahakan atau hari Sabtu atau hari Minggu kita membuat satu peribadahan. Kita merasakan bahwa kalau bukan dengan firman Tuhan yang kita tanamkan, yang kita sampaikan, dengan semua tantangan di luar sana, bagaimana anak-anak kita bisa memilah mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan jika mereka tidak terpatri dengan firman Tuhan di tengah persekutuan keluarga. Karena pembentukan karakter itu, yang pertama pendidikan dasar itu adalah keluarga. Pendidikan karakter yang utama adalah keluarga, baru oleh sekolah. Artinya di tengah keluarga lah, sehingga apa yang dikatakan di Ulangan 6 itu menjadi satu yang luar biasa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun relasi dengan Allah? Membangun pondasi yang kokoh. Pondasi dasar yang kokoh adalah perkataan dan ajaran Yesus Kristus. Jika dalam satu bangunan pondasi tidak kokoh, bangunan itu akan runtuh. Makanya dikatakan salah. Orang Batak bilang salah madasor sega luhutan. Salah dalam dasar, ini nanti bangunan akan roboh. Di tengah keluarga tadi sebagai pendidikan karakter yang pertama, jika tidak terbentuk, jika kita sebagai bapak atau sebagai ibu tidak menjadi contoh teladan iman bagi anak-anak kita, bagaimana mereka bisa hidup untuk boleh mampu menangkis setiap tantangan di luar sana dengan semua godaan dan masalah yang ada. Mendengar firman Tuhan,
Makanya saya selalu berkata 24 jam satu kali, satu hari. Berapa menit kita memakai waktu itu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi rema di tengah-tengah kehidupan kita, menjalani hidup yang serba tidak menentu ini. Ketahanan keluarga, mendengar firman Tuhan, memastikan ketahanan keluarga menghadapi tantangan hidup. Betapa kita bersyukur Bapak Ibu, kita ada dalam ibadah Kingdom Family Indonesia. Di saat orang mungkin masih asik dalam tidurnya, dalam kegiatan masing-masing, tapi kita telah discharge lewat firman Tuhan untuk boleh mampu sebelum kita beraktivitas, karena di luar sana banyak bagai singa yang siap mengaum, menerkam segala kehidupan kita. Tapi kita tidak mau damai sejahtera kita diambil oleh iblis. Kita mau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya kita hadir dalam ibadah setiap pagi. Keluarga yang mampu bertahan menghadapi tantangan dalam kehidupan adalah yang membangun relasi dengan Allah, sehingga memastikan ketahanan hidup keluarga, iman keluarganya untuk menghadapi masalah. Yang ketiga, ibadah keluarga secara konsisten. Tak hanya di gereja arti ibadah, tapi bagaimana kita membangun komunikasi di tengah keluarga kita. Mungkin tidak mesti panjang, hanya doa bersama, membaca firman gantian 4 orang atau 5 orang. Itu menjadi pendidikan rohani bagi keluarga kita. Artinya kita mencari hadirat Tuhan. Lewat hadirat Tuhanlah kita akan dikuatkan. Dan yang keempat, bagaimana peran anggota keluarga yang saling melengkapi. Dikatakan suami sebagai pimpinan Kristus untuk mengasihi jemaat. Dia harus sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Bukan cuma suami bertanggung jawab atas kehidupan jasmani atau ekonomi, tapi bagaimana suami juga memastikan iman dari anggota keluarganya. Makanya tadi saya katakan bagaimana keluarga itu bisa hidup jika suami tidak takut akan Tuhan. Tapi saya percaya jika dia takut akan Tuhan, makanya seperti firman Tuhan yang kemarin, berbahagialah seorang laki-laki yang selalu takut akan Tuhan. Istrinya, anak-anaknya akan duduk bersama. Dan dia akan melihat anak dari anaknya. Karena apa? Selalu ada harapan, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam setiap persekutuan dengan Tuhan. Sehingga nanti suami menjadi imam, istri menjadi orang yang selalu takut akan Tuhan. Dia bukan cuma tunduk kepada suami, tapi tunduk kepada Kristus yang menjadi kepala di tengah kehidupan keluarga. Dan anak-anak kita. Bapak Ibu, apakah anak-anak dalam hal seperti sekarang ini masih tetap menghormati orang tua? Apakah orang tua masih bisa menjadi pribadi teladan bagi anak-anak di tengah-tengah pergaulan mereka? Apakah ayah dan ibu menjadi sosok yang dihormati, mempunyai karakter keteladanan bagi anak-anak? Jangan-jangan mereka sudah mencari pribadi yang menjadi teladan di luar sana karena mereka tidak mendapatkan itu di tengah keluarga. Ini menjadi perenungan bagi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Atau mungkin kita asik dengan pelayanan kita sehingga kita mengabaikan padahal keluarga adalah gereja kecil. Karena kesibukan kita pelayanan di luar sana, kita mengabaikan bagaimana pelayanan di tengah-tengah keluarga kita. Bapak dan Ibu, ini menjadi renungan bersama buat kita. Jangan sampai kita menyelamatkan, memberikan keselamatan hidup kepada orang lain, tapi kita tidak yakin akan keselamatan keluarga kita, akan pertumbuhan iman dari keluarga kita. Hidup sesuai dengan karakter Kristiani. Bagaimana Yesus yang menjadi teladan di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, keluarga yang taat beribadah adalah keluarga yang secara aktif dan konsisten melibatkan Tuhan
dalam semua aspek kehidupan. Bukan cuma ibarat kita membangun satu bangunan, kita merencanakan, terus kita undang Tuhan. Tapi kita juga harus undang Tuhan bagaimana Tuhan membentuk rumah tangga kita, keluarga kita. Itu dia tadi. Dengan kelihatan lewat sikap kita di dalam memberikan waktu. Menyediakan waktu. Bukan karena lamanya. Tapi bagaimana kita menyediakan waktu ini semua milik Tuhan. Tapi dari waktu yang Tuhan berikan ini, seberapa lama kita memakai waktu ini untuk rindu dalam hadirat Tuhan. Untuk rindu mendengarkan Tuhan. Ada 4 poin penting yang kami lihat dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15 ini. Yang pertama, ibadah harus didasarkan dengan takut akan Tuhan. Jadi kita beribadah bukan rutinitas belaka, tapi bagaimana kita rasa hormat kita tadi, rasa takut kita, rasa kagum kita kepada Allah yang begitu baik, begitu luar biasa di dalam hidup kita. Kenyataannya, ya, ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya orang beribadah belum tentu takut Tuhan. Tapi takut Tuhan, pasti dia akan beribadah. Tapi orang yang takut akan Tuhan, ada hubungan yang tidak terputus. Saya butuh Tuhan. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak orang merasa Tuhan itu seperti butuh, tidak dibutuhkan. Dicari di saat-saat tertentu, seperti obat saat orang sakit. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan memakai waktunya, akan memberikan waktunya, mencari hadirat Tuhan. Karena sungguh di dalam Tuhan, dia mendapat kelegaan. Dia mendapat segala sesuatu yang dunia tidak bisa tawarkan, tapi dia mendapatkan lewat persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, ibadah pada Allah harus berasal dari hati yang tulus. Kalau kemarin firman Tuhan di Mazmur 128 sama dengan Mazmur 112. Diberkatilah. Tulus artinya rela. Sungguh-sungguh dari hati. Penuh penyerahan. Ketulusan akan terlihat dari sikap dan tindakan. Jadi kita tidak situasional. Tapi persekutuan itu, relasi yang indah dengan Tuhan itu sangat dinanti-nantikan. Ditunggu. Karena ada sesuatu bersama Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru yang tidak didapatkan lewat dunia, tapi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ibadah pada Allah dilakukan dengan setia, tidak musiman. Ada satu komitmen, di dalam mencapai satu komitmen ada pengorbanan, ya, tekun dan terus menerus secara kontinu. Itulah ibadah. Artinya kalau itu menjadi kontinu, menjadi gaya hidup, berarti beribadah sama seperti kita Kingdom Family Indonesia. Menjadi gaya hidup dari Kingdom Family Indonesia, melakukan ibadah setiap pagi, mencari hadirat Tuhan, membuat menara doa. Itu menjadi gaya hidup Kingdom Family Indonesia. Sama halnya dalam hal beribadah pun, sebagai orang-orang sesuai dengan tema kita, keluarga kita, biarlah menjadi gaya hidup kita untuk beribadah, mencari hadirat Tuhan, relasi dengan Tuhan di dalam ketaatan. Artinya kalau sudah menjadi gaya hidup, itu mah sudah menjadi karakter ciri khas, bukan dibuat-buat, sudah mengalir apa adanya. Karena ada kebutuhan tadi, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Yang poin yang keempat, peranan seorang ayah untuk membawa seluruh keluarga beribadah pada Tuhan dengan tidak tawar-tawaran. Di sini tadi sosok Joshua menjadi teladan, ya, memastikan iman jemaatnya, memastikan iman daripada bangsa Israel di masa dia mau menyelesaikan tugasnya. Dia memastikan, memberikan satu pesan, satu pidato, harus memuji Tuhan. Karena pada dasarnya orang, Bapak Ibu Saudara, jika kita menikmati satu kemakmuran,
orang bisa lupa untuk memuliakan siapa sumber kemakmuran itu. Jika kita sudah menikmati berkat-berkat yang melimpah, bisa itu membuat kita lupa akan siapa sumber berkat itu. Ini yang ditanamkan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Jika mereka sudah masuk kepada tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, supaya mereka tidak lupa kepada mereka sampai di sana bukan karena kehebatan mereka, tapi karena tangan Tuhan yang kuat yang telah menuntun mereka bisa keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, supaya mereka tidak lupa akan Tuhan itu. Itu yang disampaikan. Berarti di sini karakter Joshua menjadi satu sosok imam, satu sosok iman, baik di tengah-tengah gembala bangsa Israel maupun di tengah keluarganya. Dia memastikan imannya, iman keluarganya. Bukan cuma tadi di pelayanannya, tapi juga iman dari seisi rumahnya. Makanya dia berkata bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi satu renungan buat kita. Bagaimana peranan ayah sebagai kepala keluarga menjadi teladan. Ada satu ketegasan yang disampaikan oleh Joshua ini. Dan ini menjadi ketegasan dari setiap orang tua Kristen untuk boleh membawa keluarganya, memimpin keluarganya. Tadi bukan cuma hanya memastikan kebutuhan jasmani, tapi rohaninya bagaimana jemaatnya, bagaimana keluarganya bertumbuh di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Selalu mencari hadirat Tuhan. Sebagaimana tadi Hana yang bisa memberikan teladan kepada keturunannya Samuel, menjadi bukti orang tua yang berhasil membawa anaknya. Anaknya mendapat keteladanan dari orang tua. Suami adalah pemimpin iman di keluarga seperti Yosua lewat ibadah. Menjaga agar iman dan keluarga kita kuat di dalam Tuhan. Artinya betapa pentingnya membangun mezbah di tengah keluarga. Oleh sebab itu, di mana ayah sebagai kepala keluarga, artinya membangun mezbah di tengah keluarga itu adalah menjadi kekuatan baru bagi kita, bagi keluarga kita. Dan itu sekaligus menjadi teladan yang kita teladankan kepada anak-anak kita. Sehingga kelak anak-anak kita juga bisa meneladankan kepada anak-anak mereka. Keturunan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memampukan kita semua untuk boleh meneladani keimanan daripada karakter Joshua. Dia menjadi pribadi yang mampu memberikan keteladanan, regenerasi kepada yang dipimpinnya, jemaatnya, bangsa Israel, dan juga keluarganya, persekutuan, ketaatan, ibadah kepada Tuhan. Sehingga kita semua, terlebih para hamba Tuhan yang ada di Kingdom Family Indonesia, bisa kita komitmen membangun pelayanan kita, juga memastikan membangun pelayanan di tengah keluarga kita, memberikan bukan cuma kita sibuk dengan pelayanan di luar, tapi tetap juga membangun, jangan sampai terlupakan pelayanan di tengah keluarga kita, memastikan pertumbuhan iman dari ketahanan iman dari keluarga kita. Kiranya Tuhan menuntun kita, memampukan kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami diberikan pengajaran lewat ketegasan daripada Joshua menyatakan, memberikan satu pesan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Dan dia juga memberikan satu ketegasan di tengah keluarganya bahwa saya dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan itulah Tuhan yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami juga semua boleh menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pelayanan kami dan keluarga kami boleh bertumbuh
boleh membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.